Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah yang merupakan syarah dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, di situ dikisahkan tentang dua orang kakak beradik. Yang satu merupakan seorang abid atau seorang yang taat dalam beribadah, sedangkan yang seorang lagi adalah seorang yang fasik atau seorang yang gemar melakukan kemaksiatan dan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tinggal di sebuah rumah berlantai 2. Yang abid tinggal di lantai atas, sedangkan yang fasik tinggal di lantai bawah. Keadaan itu telah berlangsung berpuluh-puluh tahun, kurang lebih 40 tahun. Sang abid asik dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang fasik semakin asik pula terbuai dalam kenikmatan maksiatnya. Namun dalam benak si abad di beberapa tahun terakhir, dia sangat ingin untuk berjumpa dengan iblis, sehingga tidak jarang keinginannya itu terucap dalam setiap doa-doanya. Hingga suatu ketika keinginannya itu dikabulkan. Iblis hadir di tempat ibadah sang abid tadi. Kita tentu semua tahu apa tugas daripada iblis. Iblis adalah kerjanya menipu manusia. Iblis kerjanya menjerumuskan manusia dalam kemaksiatan. Iblis kerjanya adalah ingin supaya manusia semua masuk ke dalam neraka bersamanya. Ketika bertemu dengan sang abid tadi, mulailah sang iblis menebarkan racun tipu dayanya. Dia mulai berkata dengan nada yang menggoda, "Sungguh, engkau habiskan umurmu dalam kesia-siaan. Tiada sedikit pun kau dapatkan atau kau rasakan kenikmatan hidup. Kau habiskan umurmu dalam beribadah yang panjang dalam kepayahan. Kau kekang dirimu dalam ketaatan yang tak ada batasnya. Alangkah baiknya jika engkau nikmati sedikit indahnya dunia ini. Umurmu masih selama umur yang kau gunakan untuk ibadah. Tidak ada salahnya kau turun bersama saudaramu untuk menikmati dunia, bersenang-senang bersamanya." Akhirnya sang abid tadi tergoda. Dia pun mulai berpikir, kalau masih 40 tahun lagi, alangkah baiknya 20 tahun saya gunakan bersenang-senang dengan saudaraku, dan 20 tahun selanjutnya saya kembali ke atas untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelalaian yang telah saya lakukan. Berkat tipu daya iblis, dia menjadi sangat yakin bahwasanya umurnya masih 40 tahun lagi. Dia tidak tahu bahwasanya iblis bukan penentu ajal manusia. Bahwasanya ajal itu rahasia Allah yang mana tidak ada satu orang pun yang tahu kapan ajalnya itu datang. Akhirnya, sang abid tadi yang taat dalam beribadah selama 40 tahun mulai melangkahkan kakinya untuk turun, untuk bersenang-senang bersama saudaranya. Di waktu yang bersamaan, saudaranya yang fasik baru saja terbangun dari mabuknya. Dia dapati dirinya dalam keadaan yang sangat buruk. Dia telah mengotori dirinya sendiri dengan kotorannya. Dia tertidur di atas tanah yang kotor dalam kegelapan malam. Langsung terbersih dalam benaknya, aku telah menghabiskan umurku dalam kesia-siaan. Aku telah bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan. Sedangkan saudaraku di atas sana asik bermunajat, beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatannya dunia dan akhirat. Dan kelak nanti apabila diwafatkan oleh Allah, pasti saudaraku itu akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketaatannya. Sedangkan aku akan dijerumuskan ke dalam neraka karena kemaksiatan yang selalu aku lakukan. Akhirnya yang fasik tadi itu sadar
dan dia bertekad untuk memanfaatkan sisa dari umurnya ini untuk taat dan beribadah bersama saudaranya di lantai atas. Akhirnya dia pun segera mandi, dia bersihkan dirinya, dia ganti pakaiannya dengan pakaian yang terbaik, lalu dia pun beranjak naik ke atas. Di saat yang sama, saudaranya turun melangkah ke bawah. Dan qadarullah, apa yang terjadi? Pada saat melangkah turun, kaki sang abid itu terpeleset. Akhirnya dia jatuh dari tangga yang tinggi menimpa saudaranya yang baru akan naik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat itulah rupanya waktu akhir bagi mereka berdua. Kedua-duanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di yaumil mahsyar, yang abid selama 40 tahun akan dibangkitkan dalam keadaan berniat untuk bermaksiat kepada Allah, sedangkan yang fasik akan dibangkitkan dalam keadaan untuk niat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah kekuatan niat. Jangan kita bermain-main dengan niat, karena kita tidak tahu di niat yang mana, pada saat posisi mana keinginan hati kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si abid tadi karena niatnya ingin bermaksiat, diwafatkan dalam keadaan niatnya ingin bermaksiat kepada Allah, maka dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah, atau akhir daripada hidup yang buruk. Sedangkan yang fasik tadi diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, akhir hidupnya dalam keadaan niat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat tempatnya di hati, sedangkan hati itu adalah tempatnya yang selalu berbolak-balik. Keadaan hati tidak pernah tetap. Olehnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kepada kita di penghujung sholat kita, sebelum salam kita dianjurkan untuk berdoa dengan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Ya Allah yang memutarbalikkan hati, arahkanlah hati kami untuk selalu taat kepada aturan agamamu. Insya Allah dengan selalu berdoa, dengan keinginan yang kuat, dan berusaha untuk istiqamah dengan niat yang baik, niat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.